karena itu tuh dia memiliki banyak puncak, tapi yang setahu saya tuh mungkin belum ada yang ke ini semua, ada yang udah nyampe ke puncaknya semua. Paling hanya beberapa aja yang udah benar-benar pendaki yang udah nyampe gitu ke puncaknya gitu. Kayak contoh di belakang sini nih, nah ini kan panorama belakang sini nih, ada puncak kecil nih, gunung kecil kalau di sini. Mas Sigit ya, kalau nggak salah Gunung Mas Sigit. Ini yang sebelahnya Sukamantri, ini yang ini kelihatan jelas nih, yang sebelahnya Curug tuh. Nah itu kan kalau di sini bilangnya itu Gunung Letik. Oh, Gunung Letik. Nah, Gunung Letik itu jangan Gunung Letik itu, jangankan di kawasan pendakian ya, pendakian maksudnya bukan kawasan pendakian tapi apa, kalangan pendakian gitu. Masyarakat sekitar aja sendiri itu Gunung Letik ini terkenal banget horornya. Seriusan. Betul. Jadi makanya saya kadang tuh suka mikir, ya memang kalau mau cerita ngalamin, ya saya ngalamin terutama di sini ya. Di sini memang saya juga ngalamin, memang cuman ngalamin beberapa gitu, ketemu. Tapi apa ya, itulah saya sih. Saya selalu nggak pernah nggak pernah menjadi overthinking buat saya gitu, yang dibikin berlebihan. Ya memang saya juga saya juga punya channel YouTube, tapi saya nggak pernah angkat ke media. Yang model-model bisa nggak pernah angkat ke media. Masalahnya kenapa? Itu takutnya jadi penilaian kayak tadi kan, orang jadi mau naik Gunung Salak tuh jadi jiper, jadi takut gitu. Padahal kan nggak gitu. Itu ini loh, rating pertama loh. Jadi alasan alasan utama jadi alam itu tidak berani naik Salak, itu terkenal horornya. Ya. Horornya. Itu satu. Kemudian yang kedua itu treknya. Ya, treknya. Memang ampun-ampunan lah yang orang yang, makanya pendaki terutama pendaki yang suka selfie apa gitu ya, gaya-gaya aja gitu ini kan sambil ngevlog gitu kan. Dia nggak interest, nggak tertarik dengan ini gitu kan, karena vegetasinya rapat apa gitu loh. Dan memang Salak itu hampir dipastikan dari awal pendakian ya, terutama Salak 2 ini ya. Mau Salak 2, Salak 1, mau Cimelati, mau Cidahu gitu kan. Atau mau ke lewat Pasir Rengit. Kalau Pasir Rengit mungkin masih ada Kawaratu gitu di situ kan. Itu hampir dipastikan mungkin sekitar 90% tertutup semua. Itu ketiga ya. Tadi treknya ketiga itu. Nah, kemudian yang keempat, Salak itu Gunung Salak itu juga itu sangat terkenal dengan minim akan sumber air. Iya benar. Itu minim akan sumber air. Jadi jalan satu-satunya mau ketemu itu harus ketemu curug. Betul. Dan itu harus turun. Makanya para pendaki Gunung Salak itu harus benar-benar si air itu harus cukup. Dan kadang tuh gini, pendaki tuh kadang-kadang ya, untuk sekarang ya nggak tahu ya. Kalau orang dulu saya yakin lah tahu etikanya ya, karena kan dididik. Kalau orang sekarang dia begitu mendaki nyari air, biasanya kan di gunung tuh warga misalnya di sini kan warga suka ngambil airnya kan, sumber airnya dari gunung. Jadi ketika ada pipa tuh biasa itu kan, ada pipa. Kadang-kadang kan mereka tuh suka buka pipa, habis itu nggak ditutup. Nah, yang kayak gitu kan sebenarnya kasihan ke masyarakat sekitar. Ini juga ini ya, thanks ya. Saya kemarin naik Salak itu banyak sekali ditemukan pipa-pipa yang bukan hanya bocor, pecah. Iya. Mungkin keinjak apa kan, ada ngelewatin jalur juga gitu kan. Ada juga yang kebuka tuh, mungkin tadi ya, yang tadi itu kan dia ngambil air, ya kan, terus nggak ditutup rapat gitu kan, ya kasihan juga itu kan, akhirnya kan orang kan gara-gara nggak langsung ketemu loh titiknya. Iya kan, dan itu nyari itu banyak, dicari itu di mana itunya.
Makanya ini untuk para pendaki lah, di antaranya Gunung Salak ya. Ya. Itu jangan. Itu kan rata-rata soalnya masyarakatnya dari kisaran yang tinggal di kaki Gunung Salak, semua itu rata-rata airnya dari Iya, betul. Gunung Salak. Jadi Iya. kalau pendakian itu pastilah ngelewatin yang namanya pipa apa. Nah, ketika kalaupun memang iya pasti susah lah, kita namanya cari air ya, namanya di gunung kan. Nah, utamanya adalah ketika ketemu pipa ya oke, boleh sama masyarakat juga boleh. Makanya kan masyarakat tuh suka kayak nyiapin sambungan tuh nggak dilem. Kenapa nggak dilem? Karena masyarakat di sini mah udah pada tahu ini suka ada pendaki. Biarin kalau mereka mau nggak buka di sini gitu. Tapi yang penting nanti ditutup lagi karena air buat kebutuhan masyarakat. Nah, takutnya kalau ketika nggak ditutup gini, masyarakat udah perhatiin kita gitu, kasihan sama kita susahnya mendaki nyari air nggak ketemu, udah disiapin sambungan yang nggak dilem, terus sama kita dibuka habis nggak ditutup kan, jadi bikin mereka ini lagi jadinya. Jadi mungkin itu jadi pesan ya, jadi pesan untuk ini ya buat para pendaki gitu, para pendaki, betul. Ya bukan cuma di Gunung Salak ya, dimanapun gunung yang ketika masyarakatnya itu rata-rata ngambil air ke gunung, berarti kita mau ambil air dari sumbernya dari pipa gitu, pipa-pipa masyarakat. Nah, tolong itu diperhatikan kayak gitu. Jangan sampai berpikir begini, nggak ketahuan inilah nggak ini gitu kan. Makanya kan kita ini harus empati lah ke orang gitu kan. Gimana mereka jauhnya itu kan berapa kilo mereka kan harus nyusur lagi gitu kan. Kayak misalnya ya memang saya tahu persis karena memang saya kan suka ngebenerin air gitu. Air di sini nggak ngalir aja nih di Panorama Pinus nih nggak ngalir aja. Wah, kan udah dipasang dari atas. Naiklah kita di atas, ngecek tuh. Kan yang susahnya itu kan kita nelusurin jalur. Kita buka di sini airnya nggak keluar, di mana ya? Naik lagi terus ke atas sana. Jadi itulah yang memang jadi ini tersendiri, tantangan tersendiri. Makanya saya juga ya bisa dibilang ya lumayan lah karena memang kesehariannya di sini ya gitu saya. Makanya ketika kalau saya ngasih tahu kayak gitu ya, kayak orang kan kadang ketika naik gunung tuh yang seperti kayak suara-suara tadi tuh ya kan, suara-suara burung niruin ini, atau binatang ini niruin ini, atau suara tupai lah, suara landak lah, suara ini monyet, suara monyet aja nih, itu kan dia beberapa macam suara sebenarnya itu monyet. Betul. Nah, kadang itu tuh kan kalau buat kita yang memang udah biasa di itu ya, buat itu memang iya. Kita tahu itu monyet, ini suara burung ini, suara ini. Kalau saya yang paling saya takutkan ya kalau naik di ketinggian lah gitu kan, misalkan lagi ngecamp itu babi. Oh ya. Yang paling saya takutkan itu dia kan nyari makan kan, makanya kan dulu saya tuh dilatih ya, bener-bener dilatih lah. Yang mana namanya makanan tuh nggak boleh disimpan di tenda kalau kita lagi tidur digantung ya. Iya, itu udah ada, itu dulu itu udah ada gitu loh. Dan di gunung-gunung tertentu memang ada ya, kalau kayak Cikura itu terkenal banget tuh itunya kan. Babinya digantung tuh. Nah, kalau ngegantung pagi hari, misalkan siang hari, ya itu yang mangsa monyet. Monyet tuh bisa masuk juga ke tenda kita tuh. Makanya kalau saya sih gini, saya punya prinsip ya, ketika ada hewan yang mengganggu kita, sebenarnya bukan mereka yang mengganggu kita. Kita yang mengganggu mereka, kan kita kan masuk ke memang tempat mereka, wilayah mereka gitu kan. Ini ya. Jadi memang itu jadi ini tersendiri ya. Jadi pokoknya makanya kalau saya bilang namanya pendakian atau kita naik gunung itu kan yang perlu kita jaga itu kan etika sebetulnya. Etika kita baik sesama makhluk, baik bukan cuman sesama manusia ya. Ketika kita di alam itu kan pendakian itu berarti kan dengan tumbuhan-tumbuhan, terus kayak
apa binatang-binatangnya itu kan harus kita ini juga, karena semua itu kita perhatikan. Makanya ketika kalau kita nggak memperhatikan itu, kita tidak perhatikan itu semua, kadang tuh masuknya jadi ada efek tuh buat kita. Nah, kalau begitu efek itu terjadi kepada kita, yang adanya kita punya anggapannya lain sudah tuh. Manusia kan gitu, gampang banget ambil kesimpulannya tuh. Padahal dia tuh yang memasuki wilayah orang, wilayahnya dia, iya, wilayahnya gitu. Gunung gitu ya kan. Justru kitanya harus adaptasi. Kita ya yang harus ini tahu apa adab gitu, tahu ininya apa namanya naik gunung itu kan harus apa ada adabnya. Dia setidaknya gini loh, harus di scanning dulu tuh tentang ketika kita ingin mendaki ini, sebanyak mungkin gali informasi. Ya. Kan sekarang banyak di medsos, di berita-berita internet itu udah. Kalau dulu tuh bener-bener kita kalau dapatkan informasi itu kan dari PHPA, dari Perhutani, dan langsung ke kantornya. Ya, gitu. Dulu bahkan saya misalkan dulu mau latihan navigasi ya tentang pemetaan tuh apa namanya Kompas gitu kan. Itu kita minta itunya ke PHPA atau Perhutani itu. Nggak tersebar kayak sekarang gitu kan. Iya. Peta ada tinggal diklik ada semua, sekarang udah canggih gitu kan. Semua serba ada semua. Yang menarik gini kalau menurut saya. Jadi apa ya? Sekarang kan orang cenderung sekarang ngikutin arus. Oh iya. Ngikutin arus gini. Ketika orang naik gunung ya. Katakanlah gunung ini familiarnya banyak didaki. Mereka belum mau ke sana ya. Gua harus naik gunung sana, harus sampai puncak dulu gitu loh. Ya, gitu. Karena itu menjadi satu satu kebanggaan buat mereka ya. Wah, ini apalagi yang namanya influencer gitu kan. Kemudian orang-orang yang terkenal sudah naik ini. Wah, gua harus ini juga nih harus. Ada istilah menaklukkan gitu. Sebenarnya nggak boleh itu istilah itu nggak cocok lah buatnya. Seolah-olah gunung itu ditaklukkan gitu. Padahal gunung itu kan besar banget kan, luas banget. Kita hanya jalan satu garis saja kan. Padahal itu sekitarnya kita nggak pernah kita explore. Betul nggak? Kan hanya jalur yang memang resmi dipakai. Yang sudah disiapkan. Yang sudah disiapkan dan memang ramah gitu kan. Anggaplah itu ramah lah. Ramah buat pemula bisa dinaikin gitu. Mungkin apa ya, itu tergantung karakteristik gunung kan. Nah itu sekarang orang berlomba-lomba naik gunung dan banyak sekali di sini yang terjebak tentang apa namanya apa ya, mereka ketidaksiapan naik gunung. Terutama perlengkapannya apa. Makanya kan ya itu tadi di scanning dulu kan. Kan sebenarnya gini loh, idealnya kalau kita menyukai ini itu berarti kita harus siap tuh. Apapun tuh perlengkapannya apa, mungkin anggarannya apa dan lain sebagainya. Tapi banyak yang terjebak itu pas-pasan saja mereka berani loh. Karena itu tadi mungkin yang dibilang tadi ikut-ikutan tadi. Nah itu. Karena tren. Itu kan ikut-ikutan.